Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai set instruction, yaitu addressing mode and format. Sebelum kami mulai, saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Asbia Sidiki. Yang kedua, Fauzan Ray. Yang ketiga, Ahmad Effendi. Yang keempat, M. Hanif Azhari. Dan yang kelima, Cutlira Kabatun Nisa. Adapun pembahasan kami ini akan dibagi menjadi 12 pokok bahasan, di antaranya set instruksi, elemen-elemen set instruksi, simbolik pada set instruksi, jenis-jenis instruksi, desain set instruksi, format instruksi, opcode operan reference, dan jenis-jenis operan, control system, jumlah alamat atau number of address, lalu addressing mode, teknik pengalamatan, dan bentuk instruksi. Oke, baiklah langsung kita masuk pada materi yang pertama, yaitu set instruksi. Set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk binar, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia atau programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode atau operation code, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil-hasil akan ditempatkan. Subjek untuk menspesifikasi di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut dengan pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama, tetapi pada mesin-mesin yang lain mungkin terdapat banyak panjang yang berbeda. Instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti atau lebih panjang dari panjang word. Membuat semua instruksi memiliki panjang yang sama lebih mudah dilakukan dan membuat pengkodean lebih mudah, tetapi sering memboroskan ruang. Hal ini dikarenakan semua instruksi harus sama panjang seperti instruksi yang paling panjang. Lalu, apa saja elemen-elemen yang terdapat pada set instruksi? Ada beberapa elemen pada set instruksi, diantaranya yang pertama operation code atau opcode. Operation code digunakan untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua, source operand reference. Source operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, result operand reference. Result operand reference merupakan hasil dari operasi-operasi yang dilaksanakan. Dan yang keempat, next instruction reference. Next instruction reference berfungsi untuk memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Pada source dan result operands dapat berupa salah satu di antara main or virtual memory, CPU register, dan I/O device. Nah, selain elemen-elemen, pada set instruksi juga terdapat simbolik. Di antaranya ada add, digunakan untuk menjumlahkan, lalu sub, yaitu subtract, digunakan untuk mengurangkan, lalu mpy atau multiply, digunakan untuk mengalihkan, lalu divide, digunakan untuk membagi, lalu load, digunakan untuk load data dari register atau memori. Store digunakan untuk menyimpan data ke register atau memori. Move digunakan untuk memindahkan data dari satu tempat ke tempat yang lain. SHR yaitu shift kanan data, dan SHL yaitu shift kiri data. Berikutnya kita masuk pada jenis-jenis instruksi. Apa saja sih jenis-jenis instruksi yang ada? Yang pertama, data processing. Pada data processing terdapat arithmetic, yaitu ada add, sub, dan sebagainya. Dan pada logic instruction terdapat AND, OR, NOT, SHR, dan sebagainya.
Lalu untuk data storage atau memori, pada transfer datanya terdapat store, load, move, dan sebagainya. Untuk data movement, terdapat input dan output ke modul I/O. Selanjutnya pada program flow control, pada test and branch instruction terdapat jump and help, serta dan sebagainya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Nah, saya Cutira. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain set instruksi. Dalam desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya itu adalah yang pertama kelengkapan set instruksi, terus yang kedua ada ortogonalitas atau sifat independensi instruksi, dan yang ketiga ada kompatibilitas yang terdiri dari source code compatibility dan juga object code compatibility. Nah, untuk selain ketiga aspek tersebut, dia juga ada yang melibatkan hal-hal lain, kayak seperti yang pertama itu adalah operation repertoire atau berapa banyak dan operasi apa saja yang disediakan dan berapa sulit operasinya gitu. Terus yang kedua itu ada data types atau tipe jenis data yang dapat diolah. Yang ketiga ada insertion format atau panjangnya, banyaknya, alamat, dan sebagainya. Terus ada register, yaitu banyaknya register yang dapat digunakan, ada 4. Dan selanjutnya ada addressing, yaitu mode pengamatan untuk operan. Nah, selanjutnya itu ada format instruksi. Format instruksi itu maksudnya adalah suatu instruksi terdiri dari beberapa file yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Nah, layout dari suatu instruksi itulah yang disebut format instruksi atau instruction format. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ahmad Effendi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis operan. Yang pertama itu addresses atau pengalamatan. Atau yang kedua itu number atau angka. Umumnya terdapat 3 tipe data bahasa, tipe data angka yang ada pada komputer, yaitu pertama integer or fixed point, itu binary integer. Yang kedua itu floating point atau binary floating, dan ketiga itu desimal. Semua operasi pada internal komputer berupa data biner, yang 1 dan 0 itu. Namun user berinteraksi dengan bilangan desimal, maka perlu dikonversikan dari desimal ke bilangan biner pada input. Jika kalau ingin inputan, maka dari pengguna itu user itu bilangan desimal diubah ke bilangan biner untuk input, dan akan dikonversikan dari biner ke desimal pada output. Jadi dari data komputer itu biner, nanti pas ingin tampilkan ke user itu diubah ke bilangan desimal. Bilangan desimal sini dipresentasikan dalam 4 bit kode biner. Misalnya 0 berarti 0000. Kalau 1 berarti 0001, kalau 2 berarti 0011, dan seterusnya. Sedangkan untuk desimal 246 sama dengan 000, 0010, 0100, 0110, dipecah-pecah itu. Untuk bilangan negatif dipresentasikan dengan 4 bit yang diletakkan pada awal atau akhir string. Standar tanda yang digunakan adalah 1100 untuk bilangan positif dan 1101 untuk tenangan bilangan negatif. Jadi kalau pengen itu hasilnya ternyata itu bilangan positif, itu ditambahkan di awal atau akhir stringnya itu dibuat 1100 itu sebagai penanda. Kemudian karakter. Di sini ada A, S, C, I, dan E, B, C, D, I, C. Umumnya bentuk data adalah teks atau kumpulan karakter. Sedangkan sistem komputer desain untuk data biner, maka sejumlah kode dalam urutan bit perlu ditentukan untuk merepresentasikan sebuah karakter. Saat ini standar kode yang digunakan untuk mempresentasikan karakter adalah A, S, C, I, I atau American Standard Code for Information Interchange. Setiap karakter pada kode A, S, C, I, I dipresentasikan dengan 7 bit. Jadi kan 4 bit di angka tadi 4 bit, terus kemudian di karakter itu 7 bit. Maka terdapat 128 karakter yang berbeda yang dapat direpresentasikan. Selain itu juga ada yang E, B, C, D, I, C, yaitu External Binary Code Decimal Interchange Code yang digunakan oleh IBM mainframe. Kemudian logical data atau data logikal.
Pada umumnya, setiap word atau yang lain merupakan satu unit data yang masing-masing unit data memiliki nilai 0 atau 1. Ketika dipandang dengan cara ini, maka data tersebut dianggap sebagai data logika. Data logika hanya bernilai true, itu 1, atau false, itu 0. Kemudian, jenis-jenis operasi. Yang pertama itu transfer data. Transfer data tipe instruksi mesin yang paling dasar yaitu instruksi transfer data. Pada instruksi transfer data harus ditentukan beberapa hal. Yang pertama, itu menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Kemudian, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Terus, menetapkan panjang data yang dipindahkan, menetapkan mode pengelamatan. Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah yang pertama itu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain. Apabila memori dilibatkan, menetapkan alamat memori. Jika transfer data itu melibatkan memori, berarti yang pertama itu menetapkan alamat memori, menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat memori aktual. Kemudian mengawali pembacaan atau penulisan memori. Kemudian operasi set instruksi atau untuk transfer data yang pertama itu move. Itu memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Kemudian store, itu penyimpanan, memindahkan word dari prosesor ke memori. Kemudian load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Kemudian exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Kemudian set, memindahkan word 1 ke tujuan. Kalau tadi ke reset, itu memindahkan word 0 ke tujuan. Tapi kalau set itu memindahkan word 1 ke tujuan. Kemudian push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack. Kalau di struktur data kita ada materi untuk push, itu memindahkan word itu langsung ke bagian paling atas. Kemudian pop adalah memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Kemudian itu arithmetic. Tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic yang pertama itu transfer data sebelum atau sudah, melakukan fungsi dalam ALU, kemudian men-set kode, kondisi, dan flag. Dan ada pula operasi set instruksi untuk arithmetic yang pertama ADD atau penambahan atau penjumlahan. Kedua subtract, pengurangan. Ketiga multiply, perkalian. Divide, pembagian. Absolute, negatif, decrement, increment. Nomor 5 sampai 8, nomor 5 yang tadi saya sebutin yang dari absolute sampai negatif, decrement dan increment merupakan instruksi operan tunggal, logikal. Kemudian tindakan CPU sama dengan arithmetic. Operasi set instruksi untuk operasi logikal. AND, OR, NOT, XOR. Kemudian compare, melakukan perbandingan. Test, menguji kondisi tertentu. Shift, operan menggeser ke kiri atau ke kanan, menyebabkan kuasa atau ujung bit. Rotate, operasi menggeser ke kiri atau kanan dengan ujung yang terjalin. Kemudian konversi, tindakan CPU sama dengan arithmetic dan logikal. Tindakan di CPU ini untuk konversi sama dengan arithmetic dan logikal. Instruksi yang mengubah format instruksi yang beroperasi terhadap format data. Kemudian misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi instruksi untuk konversi. Yang pertama itu translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Kemudian convert atau mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian input atau output. Tindakan CPU untuk melakukan input atau output. Apabila memori mapped IO input output, maka menentukan alamat memori mapped. Kemudian mengawali perintah ke modul IO. Dan ada juga operasi set instruksi input atau output. Kalau input, memindahkan data dari perangkat IO tertentu ke tujuan. Kemudian kalau output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat IO. Kemudian ada juga start IO, memindahkan instruksi ke prosesor IO untuk mengawali operasi IO. Dan keempat itu test IO, memindahkan informasi dari sistem IO ke tujuan transfer control. Kemudian selain operasi set instruksi, ada juga tindakan CPU untuk transfer control, mengupdate program counter untuk subrutin
atau call return. Kemudian ada juga operasi set instruksi untuk transfer control. Yang pertama itu jam, cabang, pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Jam bersyarat, menguji persyaratan tertentu dan memuat PC dan dengan alamat tertentu atau tidak melakukan apa tergantung persyaratan. Jam subrutin, melompat ke alamat tertentu. Return, mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal dari lokasi tertentu. Execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Skip, menambah PC sehingga melompati instruksi berikutnya. Skip bersyarat, melompati atau tidak melakukan apa-apa berdasarkan apa pada persyaratannya. Halt, menghentikan eksekusi program. Wait atau hold, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. No operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Rai Tarigan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang control system, jumlah alamat, dan addressing mode. Yang pertama, control system. Control system hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus. Biasanya digunakan dalam sistem operasi. Perintah yang pertama yaitu ada move untuk memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan, kemudian ada store memindahkan word dari prosesor ke memori, kemudian ada load memindahkan word dari memori ke prosesor, yang keempat ada exchange menukar isi sumber ke tujuan, kemudian ada clear atau reset memindahkan word 0 ke tujuan, selanjutnya ada set memindahkan word 1 ke tujuan, kemudian ada push memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack, kemudian ada pop memindahkan word dari bagian paling atas sumber. Kemudian selanjutnya ada jumlah alamat atau number of address. Salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksinya. Yang pertama ada 4 alamat yang berisi 2 operand, 1 hasil, 1 untuk alamat instruksi berikutnya. Kemudian ada 3 alamat yang berisi 2 operand dan 1 hasil. Kemudian yang ketiga ada 2 alamat yang berisi 1 operand merangkap hasil, satunya lagi operand. Kemudian yang keempat ada 1 alamat menggunakan akumulator untuk menyimpan operand dan hasilnya. Kemudian ada macam-macam instruksi menurut jumlah operasi yang dispesifikasikan, yaitu ada instruction yang berisi 0, 1, n, dan m plus n. Kemudian yang selanjutnya macam-macam instruksi menurut akses terhadap memori atau register. Yang pertama ada memory to register instruction, yang kedua ada register to memory instruction, kemudian yang ketiga ada register to register instruction. Selanjutnya addressing modes. Addressing modes ini ada 7 atau nama lainnya mode pengalamatan. Yang pertama ada immediate, ini keuntungannya tidak adanya referensi memori selain dari instruksi yang diperlukan untuk operand. Yang kedua menghemat siklus instruksi. Kerugiannya ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Contohnya ada misalnya add 5 ditambahkan 5 pada akumulator, berikut gambarnya. Kemudian yang kedua ada direct atau langsung. Keuntungannya field alamat berisi efektif address sebuah operand. Yang kedua hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan kalkulasi khusus. Yang ketiga teknik banyak digunakan pada komputer lama dan kecil. Kerugiannya ukuran bilangan dibatasi oleh ukuran field alamat. Yang kemudian keterbatasan field alamat karena panjang field alamat biasanya lebih kecil dibandingkan panjang word. Contohnya misalnya add ditambahkan pada isi lokasi alamat A ke akumulator, berikut pada gambarnya. Selanjutnya, nomor 3, indirect atau tidak langsung. Keuntungannya, ruang bagi alamat menjadi lebih besar sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Kerugiannya, diperlukan referensi memori ganda dalam satu fetch sehingga memperlambat proses operasi. Contohnya, pada gambar, add A, tambahkan isi memori yang ditunjuk oleh isi alamat A ke akumulator. Kemudian yang keempat, register. Keuntungannya diperlukan field alamat berukuran kecil dalam instruksi dan tidak diperlukan referensi memori. Yang kerugiannya, ruang alamat menjadi terbatas. Berikut gambarnya yang dapat dilihat. Selanjutnya register undirect. Keuntungannya atau kerugiannya ini pengalamatan register pada dasarnya sama dengan pengalamatan tidak langsung. Pada gambarnya dapat dilihat register indirect. Kemudian yang nomor 6 displacement. Di sini field explicit bernilai A dan field implicit mengarah pada register. Operand berada pada alamat A ditambahkan isi register pada gambarnya. Kemudian ada 3 model displacement. Yang pertama ada relative addressing, yang kedua ada base register addressing, dan yang ketiga ada indexing. Kemudian yang terakhir stack. Stack adalah array lokasi yang linear. Stack merupakan blok lokasi yang terbalik. Yang berkaitan dengan stack adalah pointer yang nilainya merupakan alamat bagian paling atas. Dengan demikian, referensi-referensi ke lokasi stack di dalam memori pada dasarnya merupakan pengalamatan register tidak langsung. Sekian
penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Azhari dan saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dengan materi teknik pengalamatan dan bentuk instruksi. Yang pertama yaitu teknik pengalamatan. Sebelumnya, untuk menyimpan data ke dalam memori komputer, tentu memori tersebut diberi identitas yang disebut dengan alamat atau address. Agar ketiga data tersebut diperlukan kembali, komputer bisa mendapatkannya sesuai dengan data yang pernah diletakkan di sana. Teknik pengalamatan ini hampir sudah tidak diperlukan lagi oleh pemakai komputer saat ini, karena hampir seluruh software yang beredar di pasaran tidak mengharuskan si pemakai atau user menentukan di alamat mana datanya akan disimpan, dan semuanya sudah otomatis dilakukan oleh software atau aplikasi tersebut. Program biasanya ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, yang memungkinkan program untuk menggunakan konstanta, variabel lokal dan global, pointer, dan array. Pada saat mentranslasi program bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa assembly, compiler harus mampu mengimplementasi konstruksi ini menggunakan fasilitas yang disediakan dalam set instruksi komputer, di mana program akan dijalankan. Cara yang berbeda dalam menentukan lokasi suatu operan ditetapkan dalam suatu instruksi yang disebut sebagai mode pengalamatan. Nah, ada 3 teknik dasar untuk pengalamatan, yakni pemetaan langsung atau disebut dengan direct mapping, lalu ada teknik pencarian tabel, dan yang ketiga ada teknik kalkulasi alamat. Nah, untuk pemetaan langsung atau direct mapping, teknik ini dapat dijuluki dengan device dependent, tergantung pada peralatan rekamnya. Artinya, kita tidak dapat begitu saja mengcopy data berkas ini ke komputer lainnya, karena mungkin saja di komputer lainnya itu menggunakan alat rekam yang berbeda spesifikasinya. Teknik ini juga dapat dijuluki dengan address space dependent, tergantung pada alamat-alamat yang masih kosong. Artinya, kita tidak dapat begitu saja mengcopy data berkas ini ke komputer lainnya, karena mungkin saja di komputer lainnya itu alamat-alamat yang dibutuhkan sudah tidak tersedia lagi. Nah, ada 2 cara dalam pemetaan langsung, yaitu yang pertama ada pengalamatan mutlak atau disebut dengan absolute addressing, dan yang kedua ada pengalamatan relatif atau relative addressing. Yang pertama itu pengalamatan mutlak atau absolute addressing. Nilai key yang diberikan oleh pemakai program sama dengan address sebenarnya dari record tersebut pada penyimpanan sekunder. Pada waktu record tersebut disimpan, lokasi penyimpanan record, nomor silinder, nomor permukaan, nomor record, bila dipakai silinder, addressing, atau nomor sektor, nomor record. Bila dipakai sektor addressing, harus ditentukan oleh pemakai. Pengalamatan mutlak ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, fungsi pemetaan R sangat sederhana, dan yang kedua, tidak membutuhkan waktu lama dalam menentukan lokasi record pada penyimpanan sekunder. Di balik kelebihannya, pengalamatan mutlak ini memiliki kekurangan, yakni pemakai harus mengetahui dengan pasti record-record yang disimpan secara fisik. Yang kedua, alamat mutlak adalah device dependent, perbaikan atau pengubahan device di mana berkas berada akan mengubah nilai key. Alamat mutlak adalah address space dependent. Reorganisasi berkas relatif akan menyebabkan nilai key berubah. Selanjutnya, yaitu ada pengalamatan relatif atau relative addressing. Alamat relatif dari sebuah record dalam sebuah berkas adalah urutan record tersebut dalam berkas. Sebuah berkas dengan n record mempunyai record dengan alamat relatif dari himpunan 1, 2, 3, n-2, n-1, dan sebagainya. Record yang ke-1 mempunyai alamat relatif 1 atau L-1 bila mulai dihitungnya dari 0. Nah, pengalamatan relatif ini memiliki kelebihan. Yang pertama, fungsi pemetaan R sangat sederhana, sama seperti pengalamatan mutlak yang tadi.
Selanjutnya, nilai key dari sebuah record dapat ditentukan lokasi recordnya dan sebuah penyimpanan sekunder tanpa memerlukan waktu proses yang berarti. Namun, ia juga memiliki kekurangan. Ini alamat relatif adalah bukan device dependent, yaitu alamat relatif adalah address space dependent. Terjadinya pemborosan ruangan. Nah, teknik yang kedua yaitu adalah teknik pencarian tabel atau directory lookup. Teknik ini dilakukan dengan cara mengambil seluruh kunci atribut dan alamat memori yang ada dan dimasukkan ke dalam tabel tersendiri. Jadi, tabel itu misal disebut dengan tabel indeks, hanya berisi kunci atribut, misalkan name, yang telah disorting atau diurut dan alamat memorinya. Pencarian yang dilakukan di tabel indeks akan lebih cepat dilakukan dengan teknik pencarian melalui binary search ketimbang dilakukan secara sekuensial. Nilai key field kunci atribut bersifat address space independent, tidak terpengaruh terhadap perubahan organisasi filenya. Yang berubah hanyalah alamat yang ada di indeksnya. Nah, kelebihan dari pencarian tabel ini yaitu sebuah record dapat diakses dengan cepat setelah nilai key dalam direktori ditentukan. Yang kedua, nilai key dapat berupa field yang mudah dimengerti seperti part number, npm, karena nilai key tersebut akan diterjemahkan menjadi alamat. Yang ketiga, nilai key adalah address space independent, di mana organisasi berkas tidak akan mempengaruhi nilai key. Yang berubah adalah alamat dalam direktori. Selanjutnya adalah teknik kalkulasi alamat atau disebut dengan calculation. Perhitungan atau kalkulasi terhadap nilai kunci atribut untuk mendapatkan nilai suatu alamat disebut dengan fungsi hash. Bisa juga fungsi hash digabungkan dengan teknik pencarian seperti tabel di atas. Tetapi akan menjadi lebih lama pengerjaannya dibanding hanya dengan satu jenis saja. Nah, teknik yang terdapat pada kalkulasi alamat ini terbagi atas 6. Yang pertama, scatter storage techniques. Yang kedua, randomizing technique. Yang ketiga, key to addressing transformation method. Yang keempat, ada direct addressing technique. Yang kelima, hash table method. Yang keenam, ada hashing. Materi selanjutnya itu adalah bentuk instruksi, di mana di sini ada terbagi 4, yaitu format instruksi untuk 3 alamat, dan yang kedua ada format instruksi 2 alamat, format instruksi 1 alamat, dan format instruksi 0 alamat. Untuk format instruksi 3 alamat mempunyai bentuk umum seperti operation code A, H, A, O1, A02, terdiri dari 1 alamat hasil dan 2 alamat operan, misal sub, Y, A, B, yang mempunyai arti dalam bentuk algoritmik Y sama dengan A dikurang B, dan arti dalam bentuk penjelasannya kurangkan isi register A dengan isi register B, kemudian disimpan hasilnya di register Y. Bentuk-bentuk pada format ini tidak umum digunakan di dalam komputer, tetapi tidak dimungkinkan ada penggunaannya. Dalam pengoperasian banyak register sekaligus dan program lebih pendek. Nah, di sini ada contohnya, yaitu terdapat variabel A, B, C, D, E, T, dan Y. Itu adalah merupakan register, di mana programnya memiliki operasi Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E. Memiliki memerlukan 4 operasi di dalam format instruksi 3 alamat ini. Selanjutnya ada format instruksi 2 alamat. Mempunyai bentuk umum operasi code A, H, A, O. Lebih sedikit dari yang tadi. Terdiri dari 1 alamat hasil merangkap operan, 1 alamat operan, misal sub Y, B, yang mempunyai arti dalam algoritmik Y sama dengan Y dikurang D, dan arti dalam bentuk penjelasan kurangkan isi register Y dengan isi register B, kemudian simpan hasilnya di register Y. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer sekarang untuk mengoperasikan lebih sedikit register, tetapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak. Nah, di sini ada contoh
dengan variabel A, B, C, D, E, D, Y yang merupakan register. Dengan program operasinya yaitu Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E. Nah, pada format instruksi dua alamat ini memerlukan 6 operasi. Selanjutnya, format instruksi satu alamat mempunyai bentuk umum operation code A, O, hanya satu. Terdiri dari suatu alamat operan hasil disimpan di akumulator. Misal, sub B yang mempunyai arti dalam algoritmik AC sama dengan AC dikurang B. Dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi AC dengan isi register B. Kemudian simpan hasilnya di register AC. Bentuk-bentuk format ini masih digunakan di komputer zaman dahulu untuk mengoperasikan di kerukan satu register. Tapi panjang program semakin bertambah. Nah, contohnya ada variabel A, B, C, D, E, Y yang merupakan register dengan program sama dengan Y sama dengan A dikurang B dibagi C ditambah D dikali E. Nah, pada format instruksi 1A ini semakin panjang, yaitu memerlukan 8 operasi. Selanjutnya ada format instruksi 0 alamat, mempunyai bentuk umum operation code yang memiliki nilai 0. Terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack, di mana stack ini memiliki operasi push dan pop, dan memiliki metode LIFO, last in, first out. Operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya. Misal, sub yang mempunyai arti dalam algoritmik S top sama dengan S dalam kurung top dikurang 1 dikurang S dalam kurung top. Dan arti dalam bentuk penjelasan, kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan, ada beberapa instruksi khusus stack, push, dan pop. Nah, pada format instruksi 0 alamat, operasinya akan menjadi seperti ini. Nah, materi yang kami bawakan telah selesai. Dan dengan berakhirnya materi dari kelompok kami ini, maka berakhirlah presentasi kita pada hari ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi sering juga disebut sebagai bahasa mesin atau machine code, karena aslinya juga berbentuk biner, kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly. Untuk konsumsi manusia, atau dalam tanda kutip sebagai seorang programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah operation code atau disingkat dengan opcode, biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan, seperti dari mana asal-asal operan dan kemana hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasikan di mana operan-operan berada, yaitu alamat-alamatnya, disebut pengalamatan. Pada beberapa mesin, semua instruksi memiliki panjang yang sama. Pada mesin-mesin yang lain, mungkin terdapat banyak panjang yang berbeda. Instruksi-instruksi mungkin lebih pendek dari memiliki panjang yang sama seperti itu. Atau lebih panjang dari panjang Word. Membuat semua instruksi memiliki panjang yang sama lebih mudah dilakukan. Dan membuat pengkodean lebih mudah, tetapi sering memboroskan ruang. Karena semua instruksi dengan demikian harus sama panjang seperti instruksi yang paling panjang. Nah, demikian presentasi dari kami. Kami tahu kalau presentasi kami ini masih mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan bukan presentasi yang sempurna. Karena dalam presentasi ini mungkin kata-katanya sulit dimengerti atau kesalahan kami dalam mengucapkan kata-kata tersebut. Maklum, karena kami juga masih dalam proses belajar. Kritik dan saran akan kami terima dengan baik. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.